안녕하세요. 감사합니다. Saya Uus. Maaf openingnya biasa aja. Selamat datang di channel Uus Kamu Kita. Ini dia Korea nakal ya. Ini Korea dia. nakal. Dagi si Korea nakal. Ini dia. Yang dihujat di viral. Ini dia nih. Ini dia nih. Ini adalah satu orang Korea yang sangat bodoh menurut saya. Karena dengan wajahnya harusnya dia cukup bilang saya cinta Indonesia, saya cinta nasi goreng, saya cinta bakso, sate sangat enak, tidak ada ini di Korea, cilok is the best. Dia bakal dicintai warga Indonesia. Dan pasti ada yang merekrut untuk boy band di cover dance boy band Iya. BTS, Seventeen, apapun. Iya bisa. Ya bisa. Tapi tidak. Kenapa seperti itu? Saya tidak paham. Ini kita bakal ngobrol sama Dagi. Tapi sebelumnya buat ice breaking, enggak. Ini ice-nya udah breaking ya. Tinggal dituang aja. Oke. Lo harus manggil gue Ajusi. Saya lebih tua. Ya. Tapi saya juga tua. Saya satu sama lain aja sih. kamu 30 berapa? 30. Saya 34. Jadi satu sama lain aja sih. Jadi gak apa-apa. 형 aja. Mas. Berarti kamu kan kalau minum harus gini kan? Saya sombong karena itu saya tidak seperti itu. Bisa bukan? Langsung boleh silakan. Ini Karena setelah dengar kata Anda, saya mau minum. Oke. Kamu sudah tahu brand Vibe ini? Ya, karena pertama artis yang saya kenal, Ya. Bang Yonglex. Bang Yonglex. Saya kan. Saya kan. Waduh. Saya kan. Kamu tahu, lirik saya kan Iya. sangat cocok sama situasi sekarang. Iya. Situasi politiknya juga sama. Minum aja. Ya, silakan. Belum dibuka. Belum dibuka. Tidak pernah minum ini. Tidak pernah minum ini, iya. Ya. Nggak apa-apa, dituang aja. Mau banyak? Boleh, saya aman ini. Ya, ayo. Mungkin saya juga mau minum aku banyak hari ini. Kanpai. Kembali ingat tentang Apa? dihujat. Iya. Jadi, aku jadi lebih enak. Kenapa? Lebih. Untuk jadi lebih, aku yang jadi lebih enak. Iya. Kembali ingat yang tidak bagus. Jangan. Jangan seperti itu, Opa. Opa, jangan seperti itu. Enak. Tidak seperti sama ya. Rasanya enak. Jika kamu paksa aku minum seperti ini, aku udah pulang. Rasanya aneh sekali. Kenapa ya? Di Korea juga aku gak bisa mengerti. Kenapa banyak orang Korea minum karena rasa enak, rasanya aneh. Tapi di Indonesia juga banyak orang minum. Invasi Korea ke Indonesia itu segitu dahsyatnya, segitu gedenya. Ya bahkan kayak stand dari fans K-pop aja banyak banget. Karena terinfluence sama itu, sama Korea. Kenapa? Karena saya hujat dari K-popers banyak. Jadi waktu dengar tentang K-pop, kata K-pop, saya juga pernah dihujat K-popers. Itu dihujat dia. dari K-popers Brotherhood. Itu dia. Makanya saya undang Anda kemari. Karena Anda ini datang ke YouTuber bermasalah. Saya juga dihujat waktu itu sama K-popper. Kamu takut K-popers? Tidak. Oh, saya takut. Tapi Anda kan ngomong di podcastnya Om Ded lebih bahaya. Setelah podcast itu, aku tidak pernah siksaan dari siapapun. Tidak seperti ini.
Saya tidak pernah seperti itu. Saya tidak pernah dipukul. Jangan tanya aku kenapa saya hilang 10 hari. Waduh, anjing. Ini seru nih. Ini ngobrol sama orang Korea mabuk. Goblok. Ini apa ini? Hari ini ada apa anjing gua? Saya nih bikin podcast ini untuk ngobrol, bukan buat interview. Jadi, jadi kita ngobrol apa aja boleh. Apa aja kayak tadi boleh. Boleh, bercanda-bercanda tadi boleh. Tapi aku tuh gak mau jadi curik lagi. Aku gak mau jadi curik lagi dan gak mau jadi siksaan lagi. Emang kamu disiksa sama K-popers itu? Ya, aku gak mau jadi curik lagi. Jadi curik itu apa sih? Kidnap. Kidnap. Culik. Bisa mengerti sekarang? Ya, aku orang asing, aku gak bisa. Ya, culik. Karena aku gak bisa. Gue gak bisa ngecengin dia karena kalau gue ngomong bahasa Korea juga gue pasti kayak begini. Ya, pantesan lu punya trauma ya. Trauma. Iya. Oke Dagi. Aku tidak akan membahas itu lagi. Gue selalu berpikir kenapa kita tahu banyak aktris aktor Korea ini kan mendunia. Kayak Choi Min Sik, terus yang ceweknya Song Hye Kyo. Kan mereka kan fansnya banyak kan. Di drama Korea yang mereka mainin pun kan mereka ngomong si Balsekia. Si Balsekia itu kan kayak atai lah, bangsat gitu, kayak anjing. Dasar bangsat. Iya kan. Nah kalau artis Indonesia ngomong hal yang kayak gitu, walaupun itu di drama, itu nggak boleh. Nggak boleh. Katanya itu akan mengajarkan yang jelek kepada generasi yang muda. Katanya gitu. Kalau di Indonesia nggak boleh. Jadi mau sebagus apapun dramanya, kalau misalnya artisnya image-nya bagus, nggak boleh ngomong gitu. Jadi jika drama di Indonesia mau orang yang jahat, karakter yang mau jahat, karakter yang jahat, mereka casting siapa? Ya tetap yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, cuman nggak boleh ngomong si Balsekia. Tapi saya bisa. Dan jika drama Indonesia mau orang yang jahat, orang Korea, dan silakan casting saya ya. Saya bisa ngomong dasar bangsat apapun, kontol, meme, buju, sepung, dasar bangsa kampret. Saya bisa ngomong apapun. Jadi silakan casting saya. Saya udah punya image yang sangat buruk. Jadi saya gak apa-apa. Jadi aduh anjing, Dagi bangsat. Dagi si Balsekia anjing. Gue nggak tahu kalau lu datang ke sini itu bakal semenyenangkan ini. Oh gitu? Iya, aku kira tuh kamu orangnya kaku atau gimana gitu. Ternyata tolol emang. Gue kayaknya kalau ke Korea gue ke rumah lu ya. Rumahku? Iya, daerahnya. Busan. Banyak zombie. Iya, aku juga. Iya sih, tapi benar. Zombie, goblok. Maksudnya semua dilawan gitu kayak gitu kayak semua yang ngehujatnya gitu gak mati-mati, orangnya masih ada di sini anjing. Zombie ini orang bener Busan. Kayak beneran orang Busan ya? Beneran orang Busan. Jadi kalau misalnya aku ke Korea terus aku boleh ke rumah kamu berarti? Oh ya, silakan. Tapi kamu ada di rumah nggak? Aku miskin. Mungkin rumahku akan jadi sangat kecil. Tidak apa-apa. Ya, aku tuh yang penting ke rumah teman, bukan rumahnya seperti apa, tapi ke rumah temanku. Oke. Ya, silakan. Kenapa kamu kayak ngomong tapi aku miskin? Kenapa kamu ngomongnya nggak apa-apa? Karena rumah ini sangat besar ya. Aku tahu kamu hidup seperti apa. Ya, rumahku di Busan ya. Mungkin lebih kecil dari toilet kamu. Nggak mungkin anjing, nggak mungkin itu lebay. Kalian tahu dia punya sangat besar rumah. Ya, aku yakin 100 orang bisa hidup di sini. Enggak, waktu itu ada selamatan di sini cuma 50 orang maksimal. 50 orang. 50 orang. Coba? Sudah. Ada acara waktu itu di sini 50 orang. Tapi 100 enggak, belum bisa. Jadi ada acara hidup sama 100 orang di rumah ini? Enggak ada, ngapain anjing? Buat apa? Mau bikin acara family 100 mau ngapain? Enggak ada 100 orang di sini buat apa? Bertiga aja udah. Ayo coba.
Nggak usah dicoba. Waktu 100 orang tinggal di sini, aku mau masuk di toilet dan tidak akan buka pintu. Kenapa? Akan jadi lucu. Mereka minta, silakan tolong. Mungkin akan jadi lucu 100 orang tinggal di sini dan aku masuk di toilet tidak buka pintu. Saya bukan YouTuber yang seperti itu. Saya bukan orang yang mengundang seorang buat konten, tidak. Oke. Kenapa kamu begitu berani ngomongin hal yang menurut aku itu, ya aku udah tahu lah, maksudnya kelakuan orang Korea seperti apa di sini gitu. Karena temanku pun pernah bekerja sama orang Korea. Dan apa yang kamu omongin betul. Ya. Betul. Oh, itu tidak pikiran aku ya? Oh, dia yang ngomong aku. Aku takut sekali. Ya. Takut. Jadi dengan keluarga kamu yang miskin, apa kamu nggak semakin takut? Waktu aku jalan di luar, jika ada orang yang tusuk aku, itu juga Tuhan mau itu. Setelah aku ditusuk, jika aku hidup, itu juga Tuhan mau itu. Jadi sebelumnya gua ngobrol sama Dagi, jadi dia bilang ada namanya Galileo Galilei. Dia bilang kalau Galileo Galilei itu bilang kalau bumi itu bulat. Dan ketika Galileo Galilei bilang kalau bumi itu bulat, Galileo Galilei itu dihujat sama orang, ya kan? Karena kebanyakan orang saat itu bilang kalau bumi itu datar. Jadi Galileo Galilei dihujat sama orang, dan Galileo Galilei akhirnya mati juga. Jadi daripada gua hidup nggak ngapa-ngapain, dihujat, rendah juga, mendingan gua ngelakuin sesuatu yang pada akhirnya dihujat juga dan mati juga ya. Dagi bro, gua kira orang Korea cuma bisa joget. Ternyata bisa kritis juga. Ini aneh banget, maksudnya kayak lu tuh nabrak stigma soal orang Korea yang ada di Indonesia. Karena biasanya kan mereka kan pasti menjilat Indonesia gitu. Tapi kalau lu kenapa aku tidak menjilat orang Indonesia? Aku bisa. Enggak. Bukan jilat itu. Bukan jilat seperti ini. Bukan. Aku mau ngerti, aku tamu bercanda. Iya. Bercanda. Anjing. Kamu harus tahu budaya Indonesia. Di Indonesia semua bisa minta maaf. Meminta maaf dari kata bercanda. Iya. Kenapa aku tidak menjelat ya? Aku udah ngomong itu di podcast Om Deddy juga. Iya. Saya pikir ya, jika aku jadi terkenal dan dapat banyak follow, karena itu dapat endorse, dan karena itu dapat uang, jadi itu ya penipu ya. Penipu ya? Penipu. Karena itu ya, di hidupanku selalu seperti itu. Kan kamu miskin, kan itu kamu butuh uangnya kan? Harusnya kan sangat butuh uang. Silakan bantu saya. Goblok anjing, emang si Balasekia emang goblok. Ya, butuh uang, tapi aku di hidupanku ya. Integritas ya. Integrity. Tidak mau jadi penipu. Karena semua orang punya beda standar ya. Semua orang punya beda standar. Tapi standar aku itu juga, jika aku mau dapat uang, ada lebih mudah cara ada. Di TikTok Live di Korea, banyak orang Korea, cowok Korea yang ganteng, pura-pura pacaran sama penonton. Dan jika ada penonton yang kaya, mereka kasih nomor HP dia. Ketemu, meet up? Bukan meet up, hanya di texting. Sayang, aku kangen kamu, jadi silakan datang di live dan kasih aku gift. Jika kamu tidak akan kasih gift, kami putus hari ini. Seperti itu, hanya pura-pura pacaran sama penonton yang kaya dan ambil uang lagi. Dan itu kamu bilang itu penipu. Untuk standar kamu itu penipu. Standar aku. Semua standar aku hanya pikiran saya tidak ini. Saya di Korea juga orang yang aneh, karena itu saya tidak represent Korea. Tapi saya tidak represent orang Korea. Kamu represent diri kamu sendiri kan? Aku hanya pikiran saya. Nah itu yang kadang-kadang orang nggak bisa terima. Iya. Orang tidak bisa terima karena kamu tuh menghancurkan fantasi mereka soal orang Korea. Ya, ini si bangsat ini anjing ya. Tapi emang beberapa kali gue sama orang Jepang sama orang Korea emang minumnya sih goblok sih. Iya. Dagi, kita masih mau ngobrol tau. Kamu masih bisa tetap sadar gak dalam obrolan ini? Iya. Masih bisa. Masih bisa.
Gue tahu taekwondo nih. Taekwondo. Kamu bisa? Apchagi. Oh, apchagi. Dolyochagi. Dolyochagi. Aphurigi. Aphurigi. Taekwondo gue dulu sabuk ijo. Sabuk hijau, green belt. Taekwondo. Green? Hijau? Green. Hijau? Green belt. Taekwondo. Di Korea anak kecil juga punya hijau. 8 tahun, 7 tahun. Kadang-kadang 6 tahun juga punya hijau. Lu ngeremehin. Saya punya hitam. Tapi itu masih bisa gitu. Itu apa? Kamen Rider? No. Bukan. Itu Jumbi. Jumbi. Oh. Nah, do, set, net, tasot, yasot, ilgo, piodol. Gue tahu bahasa Korea. Sesengnim. Emang gua pikirin. Dia bisa bahasa Inggris, bahasa Korea apa? Emang gua pikirin. Sesengnim. Bisa gua. Emang gua pikirin. Gila banget. Kontor di bahasa Korea apa? Apa? Gochu. Kocu itu apa? Kontor. Tapi lu waktu di Korea suka K-pop nggak? Waktu aku wamil, aku suka K-pop banyak. Wamil? Tapi hanya girl group. Waktu aku di wamil, Twice. Berarti kamu wamil? Ya, wamil. Wamil berapa tahun? Setahun? Hampir 2 tahun. Sekarang mungkin 1 tahun 6 bulan. Respect, gue baru tahu anjing. Wamil wajib ngemil kan? Ya, wajib wamil. Wajib wamil, goblok. Wajib militer. Wajib wamil. Wamil apa sih katanya? Wajib wamil, goblok. Wajib militer. Wajib militer, iya. Ya. Ya, jadi waktu kamu wajib militer selama 2 tahun itu kamu ngapain? Aku masuk di hutan di sangat dekat di Korea Utara. Seperti ini. Pakai tas seperti ini. Perbatasan dengan Korea Utara? Ya. Di sana ada banyak landmine. Jika pong. Teman kamu ada yang kena landmine? Tidak ada. Oh ya. Karena jika seperti itu ada besar masalah. Karena itu pernah ada seperti itu. Ada orang yang hilang kaki dan tangan juga. Tangan ya. Karena eksplosifnya ke atas kan. Ya. Waktu aku masih mulai di wamil, ada orang yang hilang kaki dan tangan. Tapi aku tidak kena dia. Tapi negara Korea tidak jaga dia. Dia korban untuk negara Korea ya. Jadi negara Korea harus jaga dia. Ya, tapi karena jika dia korban untuk negara, tapi hilang kaki, hilang tangan, harus jaga ya. Iya. Tapi tidak. Itu biasa di Korea. Negara maju itu loh, maksudnya itu negara maju loh. Negara terkaya. Itu biasa di Korea. Jika kalau ada masalah di wamil, gak bisa dapat apapun. Mungkin aku pernah ngomong di podcast juga. Aku udah pernah masuk di penjara di wamil. Kenapa? Karena di wamil seperti itu. Karena mereka pikir semua orang di wamil, mereka orang yang tinggi pikir mereka pembantu untuk gratis. Orang yang untuk gratis. Iya. Jadi minta mereka kerja apapun untuk gratis. Oh, jadi kamu ngelawan. Kamu ngelawan atasan kamu berarti? Ya, aku berantem sama orang yang atas aku. Pukul-pukulan. Damn. Karena itu ya, banyak orang panggil aku gila. Karena waktu itu ya, aku hanya tunggu 2 minggu, aku selesai wamil. Cuma 2 minggu? Cuma 2 minggu aku hanya sabar. Dan tunggu 2 minggu, aku bisa pulang di rumah. Selesai wamil. Tapi aku lakukan itu. Jadi 2 tahun itu? Jadi hampir 2 tahun itu gara-gara berantem sama... Aku selalu berantem sama orang yang lebih tinggi dari aku. Aku tidak pernah bully orang yang lebih bawah aku. Nah ini juga menarik nih kan ketika Dagi kemarin muncul banyak orang Korea yang di sini nyerang Dagi kan? Iya. Iya kan? Ya. Bisa di Beyond Combat nggak tuh? Diadu di Beyond Combat. Semua salah saya. Mereka tidak salah sekali. Semua salah saya. Saya menghina negara
negara saya sendiri? Oh, aduh, siapa menghina negara sendiri? Aku orangnya memang buruk sekali ya. Dagi, kalau misalnya diadu sama salah satu public figure Korea juga di Beyond Combat. You know Beyond Combat? Tidak tahu. Beyond Combat itu acara tinju. Boxing, mau? Sama orang Korea influencer di Indonesia? Iya. Oh, gak mau, saya lemas sekali. Waduh. Jadi nggak mau nih kalau misalnya diadu di Beyond Combat, nggak mau? Oh, saya lemas sekali. tidak mau. Aku masih lemah di Indonesia ya. Tapi ada yang ngajak berantem berarti ya? Di antara itu ada yang ngajak berantem? Oh, tidak berantem. Mereka kasih aku les. Saya hanya salah. Orang yang salah. Karena itu mereka kasih saya les. Mereka lebih kuat. Saya lebih lemah. Karena itu saya gak bisa ngomong. Jika orang yang lebih kuat di sosial media, aku harus seperti ini. Aku harus hormat dia. Aku mabuk. Aku gak tahu. Tapi enak. Enak sekali. Enak sekali ya? Karena itu minum terus ya. Iya, iya. Dan ada alasan untuk minum juga. Karena ingin cerita kan? Ingin banyak cerita, iya. Aduh, gak usah nangis, gak usah nangis. Orang tahu itu pura-pura. Ya. Orang tahu itu pura-pura. Ketika kamu kemarin dihujat sampai ke Korea nggak? Sampai ke orang tua kamu gitu? Orang tua aku tidak tahu ya. Mungkin pasti mereka akan khawatir banyak. Yeah. Tapi kakak perempuan aku tahu itu. Maksudnya beritanya sampai portal berita Korea nggak? Berita Korea? Sampai nggak? Masih belum. Oh, belum ya? Aku sampai media Korea soalnya. Masalahku sama K-popper itu sampai media Korea. Masa? Iya. Cinca? Nyata? Cinca? Nyata? Cinca? Nyata? Cinca? Nyata? Kamu masuk di berita Korea? Iya. Aku juga nggak bisa lakukan itu, tapi dia lakukan itu. Dia masuk di berita Korea. Makanya aku tuh ketemu junior. Kamu junior. Junior? Junior ya. Kamu bukan junior itu, maksudnya kamu junior. Dalam permasalahan kamu junior. Tapi jika aku buka junior aku di sini, mungkin aku bisa masuk ginseng, di berita Korea, ya? Ginseng Korea. Ginseng. Ya, ya. 2. Ya, sangat bagus untuk sehat. Tidak perlu. Tidak. Saya tidak pernah menjilat orang Korea. Saya tidak pernah menjilat. Oh, jadi nggak nyampe media Korea lah ya. Oh, ya. Tapi kakak tahu. Ya, kakak tahu. Kakak khawatir aku banyak. Tapi sekarang aku pikir, aku lupa origin aku. Origin itu. Iya, asal. Origin. Ya. Asal. Ya, sebelum aku mulai belajar bahasa Indonesia, aku pikir jika aku gak bisa jadi orang kaya di Indonesia, hidupanku udah gagal. Jadi, aku itu seperti sama aku mati. Untuk memulai karir di Indonesia, ya ini udah fatal banget ini. Maksudnya image kamu sudah jelek, image kamu sudah buruk. Ya. Tapi masalahnya di Indonesia masyarakatnya lumayan forgiving, nggak kayak di Korea. Di Korea kan sampai dibikin stres artisnya sampai bunuh diri kan. Ya, cancel culture di Korea dan cancel culture di Indonesia sangat beda. Jika cancel culture di Korea mungkin hampir gak bisa masuk di televisi atau gak bisa jadi content creator lagi, hampir seperti itu. Shit. Tapi di Indonesia jika ada masalah, aku baca itu, aku lihat itu di TikTok. Jadi itu, aku tidak tahu itu fakta atau tidak. Yeah. Tapi orang Korea influencer yang di Indonesia sangat terkenal. Dia udah pernah dihujat karena dia rasisme. Racism, oke. Rasisme? Racism. Oh, ya. Tapi sekarang dia udah jadi sangat naik. Jadi kamu ngerasa di Indonesia itu masih ada chance-nya untuk ke sana ya? Apapun. Terima kasih. Iya. Tapi emang iya sih, maksudnya gue juga termasuk yang ya sampai gue media Korea pun gue sampai sana gitu. Ya. Dan gue masih bertahan sampai sekarang gitu. Jadi kayak ya apa yang lu omongin ada benernya juga. Salah satu pertimbangan kenapa lu pilih Indonesia, apakah itu juga? Bukan. Itu tidak masuk. Kenapa aku pilih Indonesia? Kenapa kau pilih Indonesia? Karena populasi sangat bagus ya. Populasi piramida yang sangat perfect triangle. Ya. Masih banyak orang buat anak. Kalau orang Korea kenapa nggak nikah? Karena untuk menikah
butuh banyak uang. Oh, kalau bukannya takut kehilangan fans ya? Bukan. Untuk menikah ya, butuh banyak uang. Oke, berapa standar di Korea untuk menikah tuh berapa kira-kira yang dibutuhkan? Biasanya hanya untuk seremoni menikah, Ya. 200 juta. 200 juta? Maksudnya belum sama... Jika itu murah. Itu murah? Jika itu murah, hanya untuk seremoni menikah, 200 Belum juta party. rupiah. It's not including party. Just ceremonial. 200 juta? 200 juta rupiah. Tapi biasa gaji di Korea itu $2,000. Sebulan 30 juta. Tapi iya sih, make sense sih. Kalau misalnya kayak dengan per bulan 30 juta, nikah 200 sih sebenarnya bisa-bisa aja kan? Bisa, tapi untuk menikah ya, tidak hanya wedding ceremony ya. Butuh rumah juga. Harus punya rumah dulu sebelum menikah? Ya, di budaya Korea, jika laki-laki tidak punya rumah, mungkin orang tua perempuan akan jadi... Saya baru 5 tahun nikah, saya baru punya rumah ini. Ini rumah ini setelah saya 5 tahun nikah. Berarti kalau di Korea tuh sebelum nikah harus sudah punya rumah dulu? Tidak harus. Jika mereka mau coba bersama-sama suami, nggak apa-apa. Tapi, itu sulit ya di budaya Korea. Oh, oke. 200 juta plus punya rumah itu aja udah kayak 3 miliar berarti harus modal. 3 miliar? Kakak kamu menikah? Masih belum. Masih belum punya rumah? Masih belum nikah, tapi punya rumah. Umur kakakmu 40? 35. Oh, saya kakak kamu. 34 ya? Ya, 34. Saya kakak kamu. Ajusi. Ajusi, opa. 형. 오빠 itu seperti sama banci ya? Jika aku panggil dia opa, itu seperti sama banci. Kamu tahu jika laki-laki panggil laki-laki opa, itu seperti sama ini. Opa. Oh, iya. Sama LC. Mau dijilat? Oh. Seperti ini di Korea laki-laki panggil laki-laki opa. Oke. Jadi kalau opa itu panggilan kesayangan ya? Ya. Kesayangan ya. Makanya kalau opa G-Dragon, opa TOP gitu berarti karena kesayangan. Tapi kalau tuh Hyung. Ya, Hyung. Nah, Hyung. Benar. Berarti Hyungdae berarti itu kakak Dae. Ya. Kakak Dae. Oh, ya ada. Hyungdae. Hyung Uus. Hyung Dagi. Aku bukan Hyung kamu ya. Aku lebih muda ya. Jadi apa? Jadi apa panggilannya? Hanya Dagi. Hanya Dagi. Hanya Dagi. Dia orang Indonesia tapi gak bisa mengerti bahasa Indonesia juga ya. Bercanda. Oh, bercanda. Berarti kalau di Korea berarti 200 juta plus rumah. Rumah di Korea? Hah? Mahal sekali. Berapa? Itu Torosera-dera. Tapi kalau di Seoul? Di Busan aja, nggak usah di Seoul deh. Nggak usah di Seoul yang ibu kotanya, nggak usah. Di Busan aja. Di Busan tuh harga rumah berapa? Jika rumah seperti ini di Korea, berapa? Kira-kira rumah gue di Korea nih harga berapa? Jika rumah seperti ini di Korea? Ya. Setidaknya 10 miliar rupiah. Bukan di Seoul, di Busan. Busan, jika rumah seperti ini 10.000 rupiah. 10 ribu dolar. Bukan, 10 miliar rupiah. 10.000. Shit. Itu kalau di Seoul berarti jauh lebih mahal. Jika rumah seperti ini di Seoul, 100 miliar setidaknya. 100 miliar juta. Operasi muka di Korea berapa? Aku mau ngomong ini ya. Karena hidungku ya 50 juta rupiah. Kamu operasi ini? Ya udah, 50 juta rupiah. Lu operasi hidung? 50 juta rupiah? Aku akan jelasin tentang aku operasi. Aku pernah operasi 3 kali di hidupanku. Pertama, sunat. Oke, sunat emang nggak masuk operasi lah. Maksudnya, itu operasi. Iya, oke, itu sunat, ya. Terus? Setelah itu, potong tete. Hah? Karena beberapa laki-laki ya punya tete, bukan dada. Tete. Karena di dalam, di badan cewek ya, badan perempuan, itu tidak lemak ya.
Ya, lemak. Bukan lemak. Di dalam tete ya ada yang lain. Kelenjar susu. Oh ya, kelenjar susu. Iya. Tapi jika laki-laki punya kelenjar susu. Iya, tahu. Aku pernah punya itu. Oke, itu operasi kedua. Ya, potong tete. Jadi sekarang hanya dada otot. Aku sangat senang tentang itu. Jadi ketiga, hidung. Hidung kenapa? Sinus? Bukan. Biasanya kan alasannya sinus. Orang Indonesia ke Korea sinusitis. Ibuku minta maaf ke aku. Meminta maaf ke aku. Aku di memek aku buat kamu salah. Di rahim aku buat kamu salah. Di rahim salah. Di rahim aku buat kamu salah. Karena itu kamu tidak ganteng. Oke. Ibuku meminta maaf. Iya. Jadi aku bilang, gak apa-apa. Dan ibuku bilang, aku akan bayar tentang operasi plastik. Jadi kamu ke klinik operasi plastik dan buat hidungmu jadi ganteng lagi. Dia bayar 50 ribu. Tapi kamu bilang gini, orang miskin mana di Indonesia? Tapi aku miskin, orang tuaku kaya. Ya, itu beda. Jika aku mau jadi kaya ya. Oke. Aku perlu mindset. Good mindset. Ya, good mindset. Ini mind blowing sih Dagi, karena lu bilang orang tua lu kaya tapi lu bilang lu miskin, dan menurut gua nggak semua anak orang kaya itu berani untuk ngambil resiko kayak lu. Bukan, di Korea memang seperti itu. Karena mereka juga hidupan mereka ya. Jadi jika aku ambil semua uang dari mereka, waktu mereka udah tidak bisa kerja, mereka hidup seperti apa ya? Jadi sekarang lu pengen kaya dari diri lu, bukan dari mereka. Aku udah janji ke ibuku, aku akan beli rumah di Bali untuk ibuku. Damn. Jadi aku perlu jadi kaya di Indonesia. Ini termasuk cerita yang lumayan menurut gua heartwarming ya. Karena banyak orang yang mengira ketika ada orang yang berani buat mengatakan sesuatu yang ugly truth lah. Ugly truth ke media gitu, disangkanya tuh nggak punya mimpi, nggak punya harapan, nggak punya ekspektasi untuk punya kehidupan yang lebih baik gitu. Dan maksud gua, ini jalur lu nih, jalanan lu tuh terjal Dagi. Maksudnya jalanan ini tuh bukan jalan tol yang kayak lu bisa ya tinggal jalan aja terus nyampe rumah Bali gitu. Enggak, lu tuh pilih, you chose the hard way, man. Jika aku orang yang selalu cari cara yang mudah, mungkin aku harus ngomong aku cinta Indonesia, aku suka nasi goreng. Dan praktik BTS, Say ballet to my beat. Goblok nih. Aku mungkin pasti cover dance BTS ya. Di bahasa Indonesia. Kamu bisa imajinasi jika aku nyanyi lagu BTS dari bahasa Indonesia. Karena banyak orang Indonesia yang nggak keturunan Korea, di Korea-Koreain. Orang Indonesia aja pengen jadi orang Korea gitu. Maksudnya kayak, kenapa ya? Kenapa mau jadi orang Korea? Ya itu karena gampang ngambil fans, sedangkan lu yang orang Korea malah buang-buang kesempatan itu. Jadi orang tuh sebel gitu loh, kayak, ya aku tahu maksud kamu seperti apa. Karena aku juga punya beberapa teman yang opa palsu. Shit. Mereka punya kulit yang putih dan terlihat seperti sama orang Korea. Dan mereka selalu buat konten opa palsu. Dan punya banyak follower. Ya itu, maksudnya kayak aduh gila sih, gua nggak habis pikir sih. Maksudnya Dagi, lu milih jalur yang susah di Indonesia, dan menurut gua lu punya jalan yang jauh bakal lebih mudah ketika lu ngikutin apa yang orang Indonesia mau, tapi ya lu datang dengan tas lu gitu, terus dengan ngomongin hal yang nggak pengen orang denger tuh kayak
di Korea juga ada seperti itu. Maksudnya? Di Korea juga ada orang asing yang seperti itu. Oke. Di tahun 2000 ya. Di tahun 2000 ya. Jadi orang luar ke Korea gitu ya? Oke. Waktu itu ya, banyak orang Korea selalu mau cari reaksi dari orang negara lain tentang Korea. Karena mereka mau jadi lebih bangga tentang Korea dari orang asing. Oke. Tapi ya, aku pikir sekarang orang Korea tidak peduli tentang menurut orang asing. Karena banyak orang Korea udah tahu budaya Korea udah jadi sangat kuat. Drakor, K-pop, apapun udah jadi sangat kuat. Jadi mereka udah tidak peduli tentang menurut orang asing seperti apa. Dan aku pikir ya, Indonesia juga akan jadi sangat kuat seperti itu. Ya, benar. Ya. Selama kita ya nggak peduli sama luar, maksudnya ya kita dengan budaya kita aja kayak nih. Sekarang gini deh, gue tanya sama lu. Ntar kita bahas operasi plastik deh ya. Tapi ini dulu. Di Korea ada berapa bahasa? Satu. Ya kan kayak misalkan di Indonesia itu ketika kita ke Jawa Barat bahasa Sunda, kita ke Jawa Tengah bahasa Jawa, ke Kalimantan bahasa Dayak, ke Sumatera bahasa Padang gitu. Nah di Korea ada gitunya juga nggak? Hanya ada bahasa Jeju. Jeju Island. Jeju Island. Yang terpisah itu? Ya, ada aksen Busan. Aksen Jeolla, tapi ada bahasa Jeju. Karena banyak orang Korea yang lain gak bisa mengerti bahasa Jeju. Oh, bahkan orang Korea sendiri pun bahasa Jeju gak bisa mengerti. Gak bisa ngerti, oke. Kadang-kadang orang Jeju juga gak bisa mengerti bahasa Jeju. orang Jeju sendiri nggak ngerti bahasa Jeju gimana? Karena hari-hari ini bahasa Jeju akan hilang. Karena bahasa Jeju itu memang untuk orang Jeju yang tua. Jadi jika anak-anak yang hidup sama orang yang tua, asli Jeju, mereka bisa bahasa Jeju. Tapi mereka juga tidak pakai bahasa Jeju banyak. Jadi mereka Jeju sedikit-sedikit lagi hilang. Oh. Tapi ada bahasa Jeju, masih ada. Tapi banyak orang Korea yang daerah lain gak bisa mengerti bahasa Jeju. Budaya di Korea itu operasi plastik itu sudah biasa berarti ya? Aku pikir ya. Ya. Banyak orang Korea masih malu tentang melihat tentang aku dapat operasi plastik. Tapi aku pikir ya. Operasi plastik juga termasuk berusaha untuk jadi menarik. Jadi gak apa-apa. Aku pikir banyak orang Korea dapat operasi plastik. Itu menurut aku, operasi plastik udah jadi biasa di Korea. Tapi jika kamu tidak setuju tentang aku juga terima itu. Dan jika kamu pikir aku salah, ya aku salah. Ini hal yang sebenarnya yang biasanya gue juga lakukan. Maksudnya kayak kadang-kadang tuh orang tuh kalau misalnya gue bilang kayak gue sukanya nasi goreng, berarti gue yang gak suka nasi goreng berarti bangsat gitu. Enggak gitu cara mainnya. Apa yang Dagi ini udah diganti loh. Oh, udah masih ada? Masih ada, masih banyak. Jadi apa yang Dagi bilang soal ya mungkin udah biasa, cuman kalau misalnya ada yang bilang belum biasa ya udah nggak apa-apa juga gitu maksudnya. Ya jika kamu ini opininya Dagi aja, maksudnya ini opininya Dagi aja. Menurut aku, aku tidak represent orang Korea. Ya. Kamu represent diri kamu sendiri. Aku orang yang aneh di Korea juga, jadi aku tidak represent orang Korea. Makanya namanya Dagi. Karena Dagi itu artinya aneh, gitu. Bener kan? Iya kan? Iya kan, Dagi aneh kan? Kalau di bahasa Korea Dagi artinya apa? Orang yang aneh. Iya itu. Ya, orang yang aneh. Emang. Jadi menurut aku. Nama aslinya siapa? Orang yang aneh. Enggak, nama aslinya, nama Min Jae Kang. Tuh. Apa? Min Jae Kang. Min Jae Kang itu artinya apa? Nama aslinya? Nama asliku artinya apa? Ada talent yang sangat bright.
have really bright talent. Bright talent sampai kayak Dagi jangan ngomongin itu dong gitu. Kayak Dagi jangan terlalu ngomongin fakta dong gitu, silau gitu. Aku tidak ngomong seperti itu. Jadi aku pikir tidak semua orang slow. Dagi slow. Bukan semua orang Korea pikir itu, tapi aku pikir Dagi santai. Di Korea udah operasi plastik jadi biasa. Tapi berarti di sisi lain ini kan operasi plastik di Korea kan termasuk yang terbaik di dunia. Aku sangat bangga tentang itu karena aku suka operasi plastik ya. Aku pikir operasi plastik juga berusaha untuk jadi benar. Iya betul, makanya kayak karena itu aku sangat bangga tentang itu. Dan maksudnya kayak berarti di sisi lain berarti dulu orang Korea tuh insecure sama dirinya berarti ya. Oh ya mungkin. Jadi sampai karena gini gue ngerasa ada dua negara yang menurut gue tuh terdepan lah soal plastic surgery. Yang pertama itu Korea, yang kedua Thailand. Dan hari-hari ini di Indonesia, Vietnam juga. Kenapa? Vietnam. Apa tuh Vietnam? Vietnam? Apa tuh? Oh Vietnam. Oh Vietnam. Banyak cewek Indonesia lakukan operasi plastik di Vietnam juga. Oke. Hari-hari ini. Jadi emang sebenarnya itu sudah mulai muncul kayak banyak klinik yang operasi plastik di Indonesia. Setelah banyak artis yang artis zaman dulu yang ketika mau operasi itu ke luar negeri. Yang sebenarnya kayaknya banyak orang Indonesia juga yang punya keinsecurean terhadap dirinya yang ya orang Indonesia kan termasuk yang agak membingungkan etnisitinya. Orang Indonesia tuh kadang-kadang punya namanya ethnicity ambiguous. Jadi kayak orang tuh nggak bisa nebak gua entah dari Filipina, lu orang Filipina ya, orang Thailand ya, padahal orang Indonesia. Jadi kayak orang Indonesia tuh kayak punya fisik yang agak lumayan sulit untuk orang menerka-nerka gitu, kayak lu tuh sebenarnya orang mana sih gitu. Kalau di peta dunia gitu. Jadi kayak menurut gua ketika Indonesia plastic surgery dan akhirnya bisa seperti Korea yang sudah berdamai dengan ya udahlah emang masyarakat gue emang butuh operasi plastik untuk jadi menarik gitu. Indonesia terkenal dengan operasi plastiknya, saya juga senang gitu. Jadi artis-artis nggak harus keluar negeri untuk operasi plastik. Jadi di dalam negeri juga banyak. Biasanya kan kalau orang-orang yang ngomongin hal yang truth gitu, yang benar, kayak lu ngomongin di podcast Om Deddy soal orang Korea lah gini segala macam. Biasanya fisiknya tuh natural gitu semuanya. Dan yang ngomong itu tuh orang yang pernah operasi hidung. Jadi itu next level sih. Maksudnya untuk menjadi menarik dan diri lu itu bukan diri lu yang sebenarnya itu bukan satu hal yang sama. Dagi sebagai Dagi dan Dagi yang dioperasi hidungnya itu bukan satu entitas yang sama gitu. Lu tidak bisa menjudge Dagi omongan orang hidungnya dioperasi mau lu dengerin, nggak bisa gitu. Nggak ngerti nih dia nih anjing. Bukan aku mengerti. Tapi ya, kenapa? Ayo. Kampai. Enak, Pai. Dan kamu tahu ya, setelah aku operasi plastik, aku tidak langsung jadi menarik di hidupku ya. Aku selalu mau dapat pacar. Tapi waktu aku 20 ya, waktu aku baru jadi dewasa, aku tidak menarik sekali. Menurut aku juga. Oke. Karena itu aku selalu mau punya pacar. Tapi aku tidak ganteng waktu itu. Waktu itu aku gemuk. Waktu itu aku tidak ganteng. Waktu itu aku tidak ngobrol lucu. Waktu itu aku tidak lancar buat mood yang romantis. Jadi aku bersemangat untuk jadi menarik. Jadi cara jadi menarik apa? Aku coba praktik, latihan. Ngobrol lucu. Lagi.
Jadi aku bisa jadi orang yang lucu di Korea. Masih belum cukup. Belum cukup. Untuk dapat pacar lebih mudah. Oke. Jadi aku operasi plastik. Waktu aku selesai operasi plastik, aku masih gemuk. Jika kamu kamu cewek, jika kamu perempuan, mau yentos sama siapa? Cowok yang berotot atau cowok yang gemuk? Cowok yang perut besar? Yang nggak gendut sih pokoknya gue. Kalau gue sih yang penting nggak gendut. Jika di Korea ya, basic sangat penting. Karena itu sekarang di Korea banyak orang ke gym. Banyak orang Korea ke gym. Ya sampai ada Physical 100 di Netflix. Ya. Itu kan ngebuktiin kalau orang Korea sekarang tuh semuanya olahraga. Iya. Ya jika banyak orang Korea tidak peduli tentang berotot atau olahraga atau tentang badan, physical 100 gak bisa jadi viral di Korea. Tapi physical 100 jadi viral di Korea juga. Oh itu viral juga di Koreanya juga viral ya? Sangat ya? Aku tanya ke kamu itu sama. Jika tanya ke cewek Korea, ada cowok yang berotot, ada cowok yang gemuk, itu jelas. Banyak cewek Korea akan memilih badan bagus, cowok yang berotot. Oke. Jadi setelah itu aku mulai olahraga, diet. Jadi aku jadi langsing. Setelah itu ya, aku di hidupku ya, tidak pernah ada cewek yang minta aku kencan. Setelah operasi plastik, setelah aku jadi langsing, karena aku diet, ada banyak cewek yang minta aku kencan. Ada banyak cewek yang kencan. Kencan date. Kencana. Diam. Kencana. Diam. Kencana. Ding 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 ding. Itu dia. Kumaha sakit. Diam. Oh ya. Kencan yang didapat setelah operasi plastik ada berapa? Berapa perempuan? Sebelum operasi plastik. Sebelum operasi plastik, sebelum diet berapa? 0. Sebelum operasi plastik, sebelum diet, aku tidak pernah diminta kencan ke cewek sekali. Atau nggak pernah ada yang ngajak, nggak ada yang mau. Ya, tidak pernah diajak. Oke. Sebelum operasi plastik, sebelum diet, aku tidak pernah diajak, zero. Di hidupku. Ya kalau gue sih jadi akhirnya ya gue berpikir untuk kayak ya orang-orang yang mau operasi plastik atau segala macam, gue mah nggak pernah ngejudge, gue nggak pernah mau peduli gitu. Tapi kayak karena banyak orang Indonesia yang mungkin juga ingin melakukan operasi plastik dan tidak mampu. Makanya operasi plastik itu sampai sekarang masih tabu di Indonesia. Masih jadi bahan omongan. Jadi kayak masih diomongin, dia habis operasi plastik, kayak masih kayak gitu. Dan menurut gua harusnya sih nggak apa-apa. Karena itu kan salah satu effort ya untuk menjadi menarik. Itu yang gue garis bawahi dari tadi ya. Maksudnya kayak operasi plastik untuk menjadi menarik, dan itu sah-sah aja sih. Itu menurut aku ya. Aku pikir operasi plastik itu sangat bagus. Karena ya, jika dari lahir jelek, tapi mau coba jadi menarik, jadi gimana? Dia harus sampai mati, dia harus jadi jelek? Kalau di Indonesia, nggak itu solusinya. Solusinya adalah jadi kaya. Mau lu gendut, hidung pesek, mata beler, tapi kalau kaya di Indonesia tetap dapat perempuan. Ya, aku tidak pernah hidup seperti sama orang kaya. Jadi aku tidak tahu cara jadi menarik dari kaya. Bisa mengerti ya? Ngerti. Aku pernah coba hidupan cowok jelek dan pernah coba cowok ganteng juga ya. Itu bukan artinya aku sangat ganteng. Enggak. Bukan artinya aku ganteng sekali. Enggak, lanjutin aja ceritanya, enggak apa-apa, enggak harus disclaimer terus. Iya, enggak apa-apa. Lanjutin aja. Jadi, ya. Enggak, tapi kan maksudnya di Indonesia tuh yang penting lu kaya, mau lu gendut, rambut lu botak tengahnya juga kayaknya nggak masalah.
Jadi makanya orang Indonesia itu tidak fokus. Kalau gua pribadi, gua masih nge-gym, masih olahraga karena gua masih pengen terlihat menarik di hadapan istri, walaupun itu istri gua. Ya. Yang istri gua harusnya bisa menerima kekurangan gua. Tapi gua nggak mau jadi suami yang gendut, yang nggak ngurus dirinya. Gua nggak mau. Gua masih ke salon, gua masih, ya ini udah usaha. Ini udah usaha. Dagi, gue nggak pernah gondrong seumur hidup gue. Anjing emang sibal Sekia. Jadi Shiba, desainer dia siapa ya? Iya anjing, Kamu punya champion belt tentang boxingnya. Iya. Kamu harus pukul dia sampai mati. Hair designer dia siapa ya? Shiba siapa ya? Dia di mana? Jika kamu gak bisa? Nggak kayak gini. Nggak gitu. Sebelum kita lanjutin obrolan, lu tahu gue siapa nggak tapi? Oke. Bukan iya maksudnya lu tahu gak sih gue tuh siapa gitu sebelum lu datang ke konten gue, ke YouTube gue ini. Lu tahu gak gue siapa sebelumnya? Aku tidak tahu. Kenapa kamu datang? Aku kan bisa saja aku menjebak kamu di hari ini. Aku adalah orang Korea yang tidak suka sama kamu, langsung gitu, tusuk. Kan bisa aja. Tapi kenapa kamu datang hari ini? Karena aku pikir itu akan jadi lucu. Karena aku pernah dengar kamu udah pernah coba dihujat dari K-popers juga. Iya, kamu baru tahu juga kan? Kamu baru tahu kan? Ya, itu dia emang. Ya, aku dengar hari ini aku bisa minum Vibe untuk gratis. Ya. Good mood? Tapi good mood? Ya, itu dia. Itu yang penting. Itu yang penting. Yang penting cocok. Good mood. Ya, terus? Oke, Dagi. Jadi ini banyak banget yang diobrolin. Gue juga bingung. Maksudnya kayak ini sangat-sangat mengasihkan sekali ngobrol sama Dagi karena gue tidak berniat mengeksploitasi dia bakal ngomongin apa enggak. Gue cuma pengen kenal sama dia hari ini karena dia pemberani, karena dia ngobrolin hal yang sebenarnya gue udah tahu gitu, kayak apa yang sudah diomongin sama Dagi di sosial media, dan I support apa yang lo omongin saat itu gitu. Ya, seriusan. Karena it takes courage and a lot of big balls gitu untuk lo ngomongin kayak gitu, dan gue cancel waktu itu di sosmed juga karena itu juga. Karena hal yang sama, karena gue bilang kayak ya kenapa lu mendewa-dewakan idol-idol ini gitu di Indonesia, ketika lu lihat artis kesukaan lu minum alkohol aja kayaknya kecewa, sakit. Kok dia minum alkohol sih di Indonesia? Sedangkan idol lu yang di Korea, semua idol itu kan pasti minum alkohol kan? Oh, tidak tahu. Aku tidak pernah kenal sama idol. Tiba-tiba jadi aman ya. Cuman kan karena culture-nya. Tapi aku mau ngomong ini. Aku pikirnya semua manusia bisa jadi siapapun. Karena aku pikirnya banyak K-popers bilang aku istri Jungkook, aku istri Minyoongi seperti itu ya. Ya. Tapi aku gak bisa dapat itu untuk bercanda. Kenapa? Karena ya, aku pikir semua manusia bisa jadi siapapun. Betul. Jika dia berusaha. Iya. Kamu coba pikir ya. Di sana ada step kamu, tim kamu, Ya. yang perempuan. Jika dia berusaha untuk punya berotot, sangat bagus badan, Ya. sangat seksi. Ya. Dia tidak makan yang manis, Ya. selalu ada ayam, Ya. dan punya sangat bagus badan. Dan dia sangat berusaha untuk jadi kaya. Jadi akhirnya dia punya dapat operasi plastik juga. Ya. Jadi dia jadi cantik, punya berotot badan, Ya. dan kaya juga.
Dan coba ketemu bias mereka. Lagi. Jadi kamu bisa yakin 100% dia gak bisa jadi istri Jungkook? Ya bisa lah. 100% gak bisa? Enggak lah. Ada kesempatannya. Ya bisa. Bisa. Aku pikir dia masih bisa jadi istri Jungkook. Aku pikir semua manusia bisa. Betul. Jika dia berusaha. Tapi sayangnya mereka cuma mimpi doang kan, tapi nggak ada usahanya. Kamu bisa imajinasi? Ada orang Korea ya, tidak pernah kenal tentang negara Indonesia juga. Ada orang Korea tidak pernah kenal Indonesia. Nggak pernah tahu kalau ada negara Indonesia. Ya. Tapi dia tiba-tiba tahu kenal Indonesia. Jadi tiba-tiba dia berusaha untuk jadi influencer di Indonesia. Dia tiba-tiba berusaha belajar bahasa Indonesia. Jadi tiba-tiba dia akhirnya masuk di podcast yang sangat besar di Indonesia. Podcast Deddy Corbuzier. Itu adalah lo. Siapa tahu dalam 1 tahun, ya aku belajar bahasa Indonesia 1 tahun 7 bulan. Mulai buat konten tentang Indonesia hanya 1 tahun. Tapi dalam 1 tahun, aku masuk di podcast yang sangat besar. Mungkin paling besar podcast di Indonesia. Dalam 1 tahun, siapa bisa imajinasi seperti itu? Iya. Kalau lu nggak berusaha, kalau lu nggak... Jika aku tidak berusaha, pasti aku juga gak bisa. Itu goblok sih, maksudnya dari 4 tahun lalu lu kerja kantoran, terus kayak hari ini lu nggak ada kerjaan sama sekali, lu ngadu nasib di Jakarta, di Indonesia gitu. Lu tuh nambah 1 angka pengangguran di Indonesia, anjing, maksudnya. Tapi maksudnya effort lu ini tuh ada ceritanya gitu, dan maksudnya gue tuh makanya nggak pernah mau ngeremehin pengangguran gitu. Ada pengangguran yang emang bener pengangguran. Ya. Ya emang nggak ada kerjaan sama sekali, emang ya udah nggak ada kerjaan sama sekali. Ada pengangguran yang emang dia memilih untuk jadi pengangguran karena emang dia tahu kalau pekerjaan-pekerjaan yang lain itu gue nggak mau itu, gue pengennya yang ini gitu. Dia nungguin satu kerjaan yang emang buat dia gitu. Jadi kayak that's why I respect pengangguran yang seperti itu, dan lu termasuk yang gue respect gitu. Tapi kalau kondisi... Tapi kalian masih pikir, kamu masih pikir, semua istri Jungkook, semua istri Minyoongi, gak bisa menikah sama mereka asli? Aku percaya, jika mereka bersemangat, jika semua K-popers yang ngomong aku istri Jungkook, aku istri Minyoongi, jika mereka bersemangat, berusaha, mereka pasti bisa jadi operasi plastik, diet, punya badan yang bagus, pasti bakal bisa kan? Ya pasti bisa. Karena itu aku nggak bisa mengerti. Jika mereka mau jadi istri Jungkook, jika mereka mau jadi istri Minyoongi, harus berusaha. Betul. Jika mereka punya waktu untuk kirim DM ke aku istri Minyoongi, pasti mereka lagi olahraga di gym. Dan jika mereka masih berusaha untuk jadi kaya, pasti ada kesempatannya. Kemungkinan akan jadi naik banget. Betul. Bahkan walaupun mereka nggak jadi istrinya Minyoongi atau Jungkook, seenggaknya hidup mereka lebih baik kan? Aku mabuk, aku akan tidur di sini. Anjing, dia bawa tas lagi. Rumah ini besar ya, pasti ada kamarnya. Ada aku kamar akan tidur di sini. Boleh. Oke, jadi teman-teman, itu dia konten kita bersama Dagi, si anak nakal. Si anak Korea nakal ini. Jadi ya itulah obrolan kita, bertukar pikiran, bertukar cerita. Hari ini gue senang ketemu teman baru yang dia tidak tahu siapa saya, dan
dia datang, goblok emang. Jadi itu dia konten saya bersama Dagi hari ini. Terima kasih Dagi. Ya. Ya. Ayo kita bernyanyi. Ini lagi syuting. Kombo, Korea mabok. Aku gak mabuk sekali, bodoh. Kamu gak bisa kembali seperti ini. Ini gua kan standby ini. One, two, three, four. Ketika dibuka baksonya, kulihat bulannya ini. Gua nggak tahu lagunya anjing. Kenapa gak tahu? Gak tahu. Dan ternyata bulannya ini, tapi banyak yang suka. Jika kamu konten kreator, Itu harus tahu ini. tidak tahu. Tapi yang banyak suka. Tapi yang banyak suka. Tahu anjing. Dunianya ini, dunia pula bijinya. Dagi anjing. Kenapa kamu tidak tahu sekali? Dia tahu. Ini lagu Indonesia. Iya tahu. Orang Korea juga tahu. Iya orang Korea tolol. Orang Korea juga tahu, tapi kenapa kamu tidak tahu? Nyanyi lagu ini cepat itu. Rasa intinya, dajunya kelihatan bulannya ini, kelihatan bajunya. Gak ada. Kelihatan baju. Kelihatan. Kamu punya tato? Banyak. Banyak tato. Banyak. Ini apa? Banyak. Ini apa ya? Ini apa? Tato. Ini tumpah anjing Dagi. Hah? Goblok. Ketika dibuka tangannya, bulunya ini, daripada bisinya. Kamu capek? Kamu capek? Bukan capek. Gua nggak tahu lagu. Kamu capek? Kamu capek? Itu nyanyi. Yani. Gila orang Korea suka nyanyi. Dan bolehnya tolong dong. Nyanyi. Gak tahu. Nyanyi. Gak tahu lagunya. Nyanyi. Gak tahu lagunya saya. Saya gak tahu lagunya. Ternyata bulannya ini. Bijinya. Nyanyi. Malu sama anak gua, ada anak gua malu. Nyanyi. Malu ada anak gua. Lihat. Nyanyi. Tidak tahu lagunya. Nyanyi. Saya tidak tahu lagunya. Nyanyi. Saya tidak tahu lagunya. Tidak, saya tidak tahu lagunya. Saya tidak tahu lagunya. Siap. Tidak tahu lagunya. Yani. Tidak tahu lagunya. Negara semuanya. Negara apa? Negara bulannya ini. Tuliah pula bijinya. Yani. Tidak. Yani. Tidak.